Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya Musafa, CKP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan, akan menyampaikan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan murid adalah bagaikan biji-biji padi yang disebar di persemaian, dan guru adalah petaninya yang akan merawat dan menjaga serta mengupayakan biji itu tumbuh dengan baik. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi ini, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu menumbuhkan mereka sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, saat kita merancang sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana kita dapat menempatkan murid dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran tersebut. Kita semua tentu sepakat bahwa murid-murid kita dapat melakukan lebih dari sekedar menerima instruksi dari guru. Mereka secara alami adalah seorang pengamat, penjelajah, penanya yang memiliki rasa ingin tahu atau minat terhadap berbagai hal. Lewat rasa ingin tahu ini, serta interaksi dan pengalaman mereka dengan orang lain dan lingkungan sekitar, mereka kemudian membangun sendiri pemahaman tentang diri mereka, orang lain, lingkungan sekitar, maupun dunia yang lebih luas. Dengan kata lain, murid-murid kita sebenarnya memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil bagian atau peran dalam program belajar mereka sendiri. Namun pernahkah ibu dan bapak melakukan refleksi dan kemudian menyadari bahwa terkadang guru atau orang dewasa sering memperlakukan murid-murid seolah-olah mereka tidak mampu membuat keputusan, pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka. Kadang-kadang kita bahkan tak sadar membiarkan murid-murid kita secara sengaja menjadi tidak berdaya, dengan secara sepihak memutuskan semua yang murid pelajari dan bagaimana mempelajarinya tanpa melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Agar kita dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri, maka kita perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Maka peran kita adalah: 1. Mendampingi murid agar perkembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. 2. Mengurangi kontrol kita terhadap mereka. Saat murid memiliki kontrol atas apa yang terjadi atau merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi sebuah situasi, inilah maka murid akan memiliki apa yang disebut dengan agensi. Agensi dapat diartikan sebagai kapasitas seseorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya peristiwa melalui tindakan-tindakan yang dibuatnya. Maka mengingat bahwa kata agensi ini belum ada padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia, maka untuk kepentingan pembahasan ini di modul 3.3 ini kita sebut dengan kepemimpinan murid.
Murid mendemonstrasikan student agensi kita. Mereka mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran, maka saat-saat murid memiliki agensi, mereka sebenarnya setelah memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai seorang guru hanyalah menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, dan bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Suara atau voice adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, di sekolah, di komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Mempertimbangkan suara murid adalah tentang bagaimana kita memberdayakan murid kita agar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Suara murid yang otentik memberikan kesempatan bagi murid untuk berkolaborasi dan membuat keputusan dengan orang dewasa seputar apa dan bagaimana mereka belajar dan bagaimana pembelajaran mereka dinilai. Mempromosikan suara murid dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam banyak hal dan banyak cara. Suara murid dapat ditumbuhkan melalui diskusi, membuka ruang ekspresi kreatif, memberi pendapat, merelevansikan pembelajaran secara pribadi, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana sekolah atau guru dapat mempromosikan suara murid. 1. Membangun budaya saling mendengarkan. 2. Membangun kepercayaan diri murid agar mereka percaya bahwa setiap suara berharga dan layak didengar. 3. Melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan. 4. Melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap berbagai program dan kebijakan sekolah. 5. Melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran, melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian, memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan dan proses pembelajaran, mengajak murid untuk mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas, membentuk dewan murid atau komite-komite yang anggotanya adalah murid-murid untuk memberikan masukan kepada sekolah terhadap berbagai elemen sekolah lainnya, misalkan lingkungan, fasilitas, kegiatan, dan sebagainya. 10. Melibatkan murid untuk memberikan saran tentang alat permainan apa yang mereka inginkan yang ada di halaman sekolah. Memberikan kesempatan murid untuk memberikan saran terkait menu apa yang dijual di kantin, atau membuat kotak saran untuk murid memberikan saran dan masukan tentang sekolah. Pilihan atau choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Dalam ranah sosial, murid dapat diberikan kesempatan untuk berada dalam kelompok yang sesuai dengan tujuan atau minatnya. Dalam ranah lingkungan, murid dapat diberikan kesempatan untuk memilih atau mengatur tempat belajar yang sesuai dengan mereka. Dalam ranah lingkungan,
mereka diberikan kesempatan untuk memilih lingkungan belajar yang paling mendukung untuk mereka belajar secara maksimal. Sementara dalam ranah pembelajaran, murid diberikan pilihan-pilihan untuk mengakses, berlatih, atau membuktikan penguasaan pengetahuan atau keterampilan dalam kurikulum. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana guru dapat memberikan murid-murid pilihan dalam proses belajar mereka? Ada banyak cara yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana guru dapat mendorong dan menyediakan pilihan bagi murid-muridnya. 1. Membuka cakrawala murid bahwa ada berbagai pilihan atau alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menentukan sebuah keputusan. Memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang telah mereka pelajari. Memberi kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan atau program. Memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok. Memberikan kesempatan murid untuk mengelola pengaturan kegiatan. Menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan atau jika memang diperlukan melalui voting. Kepemilikan, dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa saat murid berada dalam kursi kemudi proses belajar mereka, maka mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri dan menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses belajarnya. Dengan demikian, kondisi-kondisi, struktur, dan proses perlu dikembangkan agar guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang mendorong murid memiliki rasa kepemilikan. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru adalah memberikan murid kesempatan untuk memilih beberapa kegiatan yang mereka lakukan, misalnya memilih topik untuk dilaporkan, memberikan kesempatan murid berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum, misalnya memutuskan apa yang ingin mereka pelajari, memberikan murid kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, memberikan murid kesempatan untuk menilai diri sendiri dan terlibat dalam proses penilaian, misalnya melibatkan murid dalam mendiskusikan kriteria rubrik proyek yang baik, merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid, meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan, menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilannya mereka sendiri. Mengkondisikan lingkungan fisik yang mendukung kepemilikan, misalnya membuat papan buletin yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi tentang pekerjaan mereka, kesuksesan mereka, dan sebagainya, serta mengajak murid untuk mengatur kelas mereka sendiri, memajang pekerjaan-pekerjaan murid di kelas, melakukan penilaian diri sendiri atau self-assessment, membuat sudut murid di salah satu bagian sekolah, kemudian memberikan jadwal untuk setiap kelas melakukan sesuatu di sudut tersebut, memberikan kesempatan murid membawa sumber-sumber pembelajaran yang mungkin mereka miliki dan meminta mereka berbagi. Demikian sahabat guru tentang bagaimana mengelola program yang berdampak positif pada murid. Mari kita terus sukseskan perubahan ini. Apapun perubahan kecil, jika setiap guru melakukannya dengan serentak, kapal besar yang bernama Indonesia ini pasti akan bergerak maju. Nadiem Makarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.